ibni Sakko wabni Abi apa ini? Apa ini? Asrun ini apa Asrun? Wahtaro subah batahuma likaunihima ahla zakain wafit natin opoi. Walah, ini tak langsung tak artikan aja ya. Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mana ada Habibnya? Ndak ada. Terus nanti di baris ke-6, di baris ke-6. Kayak ngono terus. Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah teman dalam menuntut ilmu bersama Ibnu Sakko dan Abi Asrun. Beliau memilih bersahabat dengan mereka karena keduanya dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pemahaman yang tajam. Paus, agar beliau bisa meminta bantuan atau ya contekan lah ya dalam menelaah berbagai masalah atau permasalahan dan persoalan yang sulit. Sampai suatu ketika ini ya berikutnya ya. Oh, udah beda ini, udah beda orang. Lanjut. Sampai suatu ketika mereka bergul-bersuara untuk pergi menemui Al-Ghaus. Al-Ghaus itu adalah siapa? Seorang wali besar yang terkenal. Ini adalah seorang laki-laki yang masyhur dengan ibadah dan kesolehannya yang banyak. Orang-orang berbagai daerah datang mengunjunginya. Ia tinggal di daerah bawah tanah. Loh, kok bawah tanah? Yaitu Al-Habib Abdul Qadir. Beda orang. Kok bisa Abdul Qadir itu jadi Habib? Bukan ya itu. Ini nih. Jadi gini. Nah, mana sih barusan tuh Gus Agami? Jadi begini loh. Jadi begini, wal Habib. Jadi ini kurang ajar nih kalau ini. Ini bener ini. Wal ini Habib Abdul Qadir yang Faku rungono sih. Jadi ini benar tulisannya Habib. Jadi ceritanya ada seorang yang luar biasa Al-Ghaus, lalu karena pertemanan ini antara Syekh Abdul Qadir ini ya kan, Habib Abdul Qadir ini ya kan, ini akhirnya menyuruh untuk yahuzuhuma ala ziaratihi. Kan begitu. Nah, ini berarti pembinaan ini. Tapi ini orang lain. Bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tapi Habib ini. Habib Abdul Qadir. Udah kok bisa? Bisa. Ini gini nih teman-teman, salah itu Habib itu yang Habib yang berbeda. Jadi gini, Habib yang berbeda itu menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani kan, bahwa beliau tuh bla 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 dan sejenisnya. Nah, maka kemudian ada seorang namanya Al-Habib Abdul Qadir yang nggak bisa seperti itu. Bukan nggak bisa ini gini. Wal Habib Abdul Qadir, sebentar dulu, kan ini marji domirnya nih. Wal Habib Abdul Qadir yahusuhuma, beliau itu Habib Abdul Qadir itu yahusu ngegerehi huma kepada keduanya itu temannya itu ala ziaratihi untuk berziarah kepada Abdul Qadir yang di atas yang masyhur itu, yang gaul. Betul itu. Wal Habib Abdul Qadir yakhusuhuma ala ziaratihi. Makanya Habib yang bawah ini beda dengan Habib yang atas. Dulu. Kok Habib ente salah Gus Akemi, Habib yang atas mana? Kok Habib yang atas? Seru clear lu. Abdul Qadir yang atas gitu loh. Ini kan 3 orang nih. Iya. Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sakko, Abi Asrun. Nah, Syekh Abdul Qadir ini menganjurkan Ibnu Sakko sama Abi Asrun untuk menziarahi Al-Ghaus. Ya, Al-Ghaus itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan, Al-Ghaus itu kan. Loh, kok bisa? Kan di di atas kan Syekh Abdul Qadir Qorinan si Tolab. Jadi temannya dia Syekh Abdul Qadir. Iya, li ibni Sakko wabni Abi Asrun. Iya, teman-teman mondoknya sekelas gitu loh.
Iya, nah cuma kan masalahnya itu gini Tuan. Itu hi, domir dihi itu, jarotihi, hi itu ke siapa? Algos itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Yang punya Algos itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan di atas itu kan? Coba di baris ketiga coba. Hatta innahum hum kan 3 orang berarti. Nah, itu bentar. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru itu kan 3-3-nya berarti berembuk. Ala ayah ruju indal ghaus wa kana al ghaus rajulan masyhuran bilang ibadatis wassalah. Ya, yang ngumpul berembuk itu kan Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sakho, Abi Asrun. Berembuk untuk ke orang lain berarti Gaus di sini. Iya. Ghost itu ke orang lain berarti. Ya, berarti Ahl Habib Abdul Qadir kan Syekh Abdul Qadir berarti yang dimaksud. Karena menganjurkan keduanya Ibnu Sakho dan Nabi Asrun. Iya, Berarti itu disuruh kan mengunjungi Syekh Abdul siapa? Qadir itu. Masa Habib Abdul Qadir mengunjungi Syekh Abdul Qadir ngono? Makanya hi-nya kan Gaus, sedangkan Gaus orang lain bukan Syekh Abdul Qadir. Oh, ngono ya, berarti ini ingin merendahkan Abdul Qadir Al-Jailani ngono ya? Betul. Ya, ya. Makanya diteliti dulu, jangan langsung. Oh, udah bisa. Apa itu? Balawi namanya itu. Ya, ya, ini saya ingin merendahkan ini tak bacakan anu langsung mana karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qorinan fi talabi li bani Sakho wa bani Abi Asrun, ya. Bahwa dia kan bersahabat loh, sak pondok lah istilahnya yo, katakanlah ngono ya. Sak pondok bertiga, yaitu Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sakho dan Asrun, ya kan? Nah, lalu ada seorang Gaus, suatu ketika ada seorang Gaus wali besar. Lalu Syekh Habib Abdul Qadir, Abdul Qadir ya Syekh Abdul Qadir ini. Syekh Habib Abdul Qadir mendorong keduanya, kedua siapa? Ibnu Asrun dan ya Asako. Untuk apa? Untuk mengunjungi Al-Gaus. Ketika mereka telah bertekad untuk pergi, Ibnu Sakho berkata, aku akan mengajukan kepada Al-Gaus suatu permasalahan yang rumit. Aku akan menanyakan kepadanya agar Al-Gaus itu kebingungan dan tidak tahu atau tidak bisa menjawab, begitu. Ya. Wa ana as'aluhu an mas'alati la arahu madza yaqulu fiha, kan begitu. Faqala lahu wa anta ya Abdul Qadir. Nah ini. Lalu bagaimana kamu? Lalu Asrun berkata, Asrun ini gantian Asrun tadi siapa? Asako. Lalu Abi Asrun berkata, aku pun akan menanyakan kepada Al-Gaus persoalan yang aku yakin dia itu tidak bisa menjawabnya. Nah, kemudian keduanya bertanya kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu bagaimana denganmu wahai Abdul Qadir? Berarti benar tadi disebut Habib itu tadi. Nah, Ya, maka beliau menjawab, aku pergi menziarahnya untuk mencari keberkahannya tanpa bertanya tentang apapun. Sebab yang seperti beliau Al-Gaus itu sesuatu yang agung. Nah, gitu. Tapi Mereka ini Gus Alkemi ini pada 4 orang itu namanya 4 justru orang. menjunjung tinggi Syekh Abdul Qadir di akhir ceritanya ini. Aku belum selesai nih. Lalu mereka berangkat dengan niat masing-masing. Setelah sampai mereka mengetuk pintu rumah Al-Gaus. Al-Gaus membuka pintu bagi mereka, tetapi menunda keluar untuk menemuinya. Setelah beberapa saat, akhirnya beliau keluar menemui dengan raut wajah yang marah, mengenakan pakaian kewalian, lalu berkata kepada mereka, begitu.
Ya bertiga ini memang bertiga. Iya. Yang disebut Habib tadi adalah Syekh Abdul Qadir. Bukan, itu Abdul Habib sendiri itu. Bukan. Nama orang. Abdul Dua. Qadir itu, enggak, Syekh Abdul Qadir itu yang dipanggil. Itu yang disebut Syekh Abdul Qadir. Bukan. Itu Oh, Habib. bukan. Baca dulu. Bindoro kembali ke atas lagi nih Bindoro ini. Coba kembali ke atas lagi. Ini ada kememperan. Baris ketiga, Iya, baris benar itu ketiga. benar. Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Baris Syekh Abdul Qadir ketiga. disebut Habib. 4 orang itu. Jadi kan ceritanya 3 orang. ini tuh ada 3 orang, Syekh Abdul Qadir Jailani dan kedua temannya gitu kan. Ya, 4 orang. betul, Yang satu betul. lagi ada si Gos gitu kan. Nah, mereka ini berembuk nih, yuk ngambil berkah yuk dari si Gos. Itu siapa sih Gos itu? Wakana al Gos. Si Gos itu rojulun masyhur bil ibadah wassoleh. Si Gos ini adalah seorang laki-laki yang masyhur, yang ahli ibadah, yang soleh luar biasa. Wa yujaru min kulli nawahi wa kana maskanahu tahtal bilad. Nah, terus dan dia tuh ada di suatu tempat, terus kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu menginisiasi ya husuhuma, mengajak kepada teman duanya itu, siapa yang tadi itu Ibnu Abi Musrun dan si Sako itu, untuk berziarah ke si Gos tersebut. Itu betul. Aduh, enggak. Ini sayangnya. Sayangnya. Bindoro gimana itu Parsi Bindoro? Saya enggak baca ya, tapi mengana apa itu atas dari pembacaan teman-teman tadi kesimpulannya. Begini, Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir itu begini bilang dia tuh. Kamu kan punya teman, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu. Wah, itu ngawur. Aduh, ngawur itu. Wong narasinya enggak gitu kok. Di baris ketiga Bindoro jelasin. Ini monggo tagnya ada nih. Ayo dimanai bareng-bareng tagnya ada gitu. Ya, ayo. Ayo orang tua. Ini terkait dengan kata-kata Habib Habib Abdul Qadir, ini terkait dengan kata-kata Habib. Iya, coba di baris ketiga. Siapa itu yang ngumpul terus berembuk itu siapaan? Abdul Qadir sama yang Ibnu Iya. Asar. Watasyawaru ala ayakhruju indal ghaus. Ini 3 orang, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Abil Asrun, Dan Sako gitu loh. 4 orang. Oke. 4 Tiga sama si orang. Gos 4 orang. Di sana itu Si rungono lah Pak Purwokoba. 3 orang untuk menuju Gos ngono lho. iya, artinya itu Sohibul Hikayat di sana itu 4 orang sama si Gos 1 kan. Sohibul Hikayat kok sing Gos bawa sing blog sendirikan ngono lho Pak. Di Astagfirullahaladzim. redaksi ini itu menceritakan tentang 4 tokoh gitu kan. Pertama si Abdul Qadir, terus kedua temannya, terus yang terakhir itu si Gos. Nah, si Gos inilah yang jadi tujuan ketiga orang ini. Nah, si Abdul Qadir Jailani menginisiasi kepada kedua temannya untuk mengunjungi si Gos ini. Betul. Enggak. Betul itu wes bener itu. Faku Gos itu buka ya, WA aku Faku, buka WA aku. Di Gos itu ya Abdul Qadir Jailani ya, itu. Ya Yalwa gimana ya Saya Yalwa? baca lanjutannya. Saya tak baca lanjutannya. Iya, sekarang begini. Kalau si Gos itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Terus Abdul Qadir di sini itu kok semasa dengan temannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan jauh sekali, Bos. Enggak ada Habib-Habiban di masa Syekh Abdul Qadir Jailani itu enggak ada. Ngono sih. Ora usah alasan ngono. Mokok makane baca selanjutnya biar tahu. Rungokno. Itu kalau dibaca sampai terakhir akan jelas nanti 2 orang ini. Baca dulu sampai terakhir. Ya, satu itu. Pokoknya dua-duanya ini celaka. Tinggal si Abdul Qadir yang nggak minta apa-apa, yang nggak bertujuan apa-apa. Amma anta ya Ibnu Sako. Kharajta gitu. ilaina tahtabiruna an mas'alati kada. Fajawabu kada. Kan begitu. Ya. Adapun engkau wahai Ibnu Sako, engkau datang kepada kami untuk mengujiku dengan sebuah permasalahan ini dan itu, maka jawabannya adalah begini dan begitu, yang tepat dalam kitab ini dan kitab itu dan halaman sekian. Lalu beliau menjelaskan kepadanya secara rinci.
Nah, kemudian beliau berkata kepadanya, keluarlah, sesungguhnya aku melihat api kekufuran menyala-nyala di antara tulang rusukmu. Nah, habis ini dia ngomong sama si Abdul Qadir, yang dua diusir karena apa? Karena mau mengetes. Lah, kalau si Abdul Qadir mencari keberkahan, gitu loh. Ya, yang kedua itu lanjutannya Abi kayak Asrun. gitu. Yang kedua ke Abi Asrun itu. Iya, yang kedua ke Asrun. Ah, betul. Jadi sudah fix itu yang dikatakan wal Habib itu Abdul Qadir itu Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Iya. Fake itu fake, Udah. hanya Bindoro yang nggak fake, mau nggak baca. Kok. Gak fokus wong bacanya agak. Ini gini ya. Karena yang nulisnya ini Habib ini janggal sekali ya. Ya, Dan janggal. kita bisa menuding ini adalah pembaklawian daripada tokoh-tokoh bukan pembaklawian sih sebenarnya itu, lebih ke mau apa ya? Mau numpang tenar. Jadi Habib itu jangan Keliru, Pak Kurokoba berarti belum selesai, Mbak. Pak Kurokoba belum selesai membacanya. Itu sebenarnya bahwa ada orang yang lebih tinggi dari kalangan mereka, ya, dari kalangan mereka. Siapa Gus itu? Habib, Pak. Ngawur Iya, kamu itu. Habib. Gus itu Habib. Nah, betul. Artinya, Itu intinya dia itu. ingin mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani saja itu sowan. Iya, Ngono lho. tabarruk ke gaut yang Habib. Betul. Sebentar. Nggak ada Habib-Habiban gimana sih? Sebentar. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan. Gos itu adalah fakir muqaddam. Nggak bisa, jangan terlalu berhati. Masanya aja ada jauh. Gimana sih? Belum lahir. Gini, Syekh Abdul Qadir Jalani tahun berapa? Kemudian itu Abad tahun berapa? 6. Abad Nanti 5, ada abad 6. pemalsuan sejarah. Belum Syekh Abdul lahir. Qadir Jalani itu lahir lebih dulu daripada Bagi Muqaddam. Bagi Muqaddam itu di Gini masanya loh, muridnya Ruhi, Syekh kamu Abdul ndak Qadir paham. Kitab mereka itu walaupun belum lahir dicatat kok, gimana sih kamu itu? Goblok kan dia. Kutipan cerita ini adalah di kitab Masra Urawi, ngono lho, pekok. Ini pemalsuan sejarah ini. Cek lah, cerita ini itu diambil dari Masra Urawi. Sampe anak percaya mbek Masra Urawi to. Makin lucu yo. Ya maksudnya begini, maksudnya itu motif mereka memberikan gelar Al-Habib seperti ke Buya Said Alwi Al-Maliki supaya mereka itu menggiring opini kepada publik bahwa jangan main-main dengan gelar ke Al-Habib, jangan mencederai karena seperti Abu Ya Said Alwi Maliki gitu kan. Jadi kalau ngomong wah Habib palsu ini jangan sembarangan loh, itu nama sakral loh gitu kan. Makanya disematkan ke Buya Said Alwi Al-Maliki gitu kan. Cek Pak Guru tak wacakno, gak ngono maksudnya, tak wacakno yo. Ya, ini tak wacakno. Ini malah Syekh Abdul Qadir diberkati oleh Habib ini. Iya. Korotsta taltamisu barokatina wa matlubuka insyaallah hasil. Nah. Wa ka'an takulu gitu. Ya itu kan kata si ini, kata si ya Gos bisa. walidi Abdul Qadir Malahan korotsta menganggap taltamisu anak, barokatina wa matlubuka insyaallah hasil wa ka'anni bika takulu qadami hadhi ala raqabati kulla wali. Kamu tak angkat jadi wali, Bos. Iya, tapi bukan Habib itu. Anaknya Ya itu tujuannya itu memang Abdul Qadir aja diangkat jadi wali oleh Habib kok, gimana sih? ya kalau wali Kan nggak ada hubungan sama Habibnya, ini masanya aja udah beda. Nggak ada Habib-Habiban di masa Abdul Qadir Jalan itu. Iya, masa dia di masa ini di bawah lagi tuh, ada lagi tuh. Wakaan nih bika kata kulu kodame hadi ala rokobati kuli waliyin tuh.
Ya itu yang Ya dibaca. itu Gini, sudah gini, saya teman-teman, baca. gini. Gimana sih ente Jangan barusan? ini tag ini jangan disalahkan. Tag ini tuh benar karena ini dicuplik di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi mereka itu ya memang biasa seperti ini. Jadi kita jangan terlalu masuk ke dalam sana karena yang Kata siapa terpenting teks ini Gini, teks ini gini, dikutip dari bukan ngawur kamu itu. Teks Iya, ini Gus dikutip Ali. dari kitab Masrur Urawi. Gini Gus Ngawur kamu. Ali, iya Mas Urawi pun dia itu banyak memuat tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari kitab-kitab tentang manaqib. Makanya kalau mereaksi Ini Ruhi, kita itu tidak permasalahkan masalah apa Urmono, yang ada kamu di nggak teks. baca catatan Tapi, maksud saya tetapi, Kalamul Habib Tetapi- Idrus Al-Habsyi. Ngerti nggak? tetapi kalau kitab mereka yang bisa menguntungkan semua Habib gitu loh. Kita cuman memberikan apa itu loh perbedaan Enggak. ini loh kitabnya dia gitu loh. maksudnya begini, Kalau maksud saya kalau itu begini. sebenarnya Syekh Abdul Qadir ya nggak ada begitu. Gimana sih lo? Enggak begini. Enggak, maksudnya begini. Maksud saya itu begini. Biasanya mereka itu begini, akan memuat tentang manakib yang sesuai orisinilnya gitu kan. Nah, kemudian nanti di bawahnya setelah ini ada loh yang lebih hebat daripada cerita yang di atas itu. Ini nih ceritanya Pak Mukodam. Begini malah gitu kan. Nah, biasanya begitu. Jadi mereka itu tetap utuh cerita kisah ini itu benar dari makanya saya itu nggak terlalu mau merosting ketika mereka menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani atau apa ya, itu bisa jadi ya memang benar karena diambil dari manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi nanti setelah menceritakan itu, mereka akan menceritakan tentang mereka yang lebih dahsyat daripada manaqib yang tersebut. Makanya kita itu jangan mereaksi di cerita yang ini, nanti kita reaksi itu yang di bawahnya. Coba lihat di bawahnya itu nanti pasti bakal ada cerita yang lebih dahsyat daripada yang di atas. Nih, tak kasih tahu ya. Ini Al-Ghaus itu begini. Tak artikan langsung saja ya. Males saya. Maka mereka pun keluar dari tempat Al-Ghaus. Tidak lama setelah itu Ibnu Sakko dipanggil diperintah oleh raja pergi berdebat dengan para ulama Nasrani. Sebab raja mereka meminta kepada raja Muslim untuk mengirimkan ulama yang paling pandai di negeri. Jadi orang yang pertama tadi Sakko itu setelah keluar dari rumahnya Al-Ghaus itu dipanggil oleh raja lalu dijadikan pendebat seperti Qori lah ya. Betul. Saat sampai di negeri mereka, ia melihat seorang wanita Nasrani dan jatuh cinta kepadanya hingga tergila-gila kepadanya. Ia pun melamarnya kepada ayahnya, tetapi ayahnya menolak kecuali jika ia masuk ke dalam Kristen. Maka ia pun masuk ke dalam Kristen dan menjadi seorang Nasrani. Lalu kita mohon keselamatan dan perlindungan dari hal Itu yang sesuai dengan tebakannya yang pertama kan. Narol sesuai Kufri. tebakan. Lalu Ibnu Asrun, maka ia diangkat oleh raja sebagai pengelola surga. Maka dunia pun datang kepadanya, harta semua masuklah ya. Jadi wong sugih. Ia menyadari bahwa ini adalah akibat dari doa Al-Ghaus. Terus adapun Al-Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir ya, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka ia mencapai kedudukan yang sangat tinggi hingga ia berkata, kakiku ini berada di atas leher setiap wali. Suaranya pun terdengar oleh semua wali dan mereka semua menundukkan kepala serta tunduk terhadap perkataannya itu. Lah, kewalian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah akibat dari sowan ning gone kabeh. Bener kan? Bahwa kita itu kita ada bukan Mas Urawi, tapi dari kita Tuhfatul Asyraf. Ternyata ini ya dikutip dari kitab Tuhfatul Asyraf. Ya makanya jangan sembarangan kita mereaksi karena ini betul ceritanya, tapi mereka itu nanti akan mempoles di bawah dengan cerita Pak Mukodam yang lebih istimewa daripada yang itu. Itu biasanya begitu mereka tuh. Lah iya, saya sudah katakan karena di situ di dalam kalimat konteksnya itu Ghaus itu nggak disebut namanya, jangan-jangan itu Fakih Mukodam gitu loh. Iya, Fakih Mukodam yang fiktif itu. Kayak pakai Mukodam itu Ghaus itu. Ghaus itu kan jangan
jangan mereaksi ke sana karena ini di kitab Tuhfatul Ashraf ini yang nulis eksternal ini orang kita ini. Hah? Bukan. Bukan. Tuhfatul Ashraf siapa? Coba diakses Tuhfatul Ashraf. Karya siapa? Tuhfatul Ashraf bijam'i kalami Sayyidi Muhammad ibn Hadi ibn Hasan al-Saqaf. Nah, masih dia dewek. Dewek itu akan dewek. Yang nulis masih yang nulis masih Fatah Jahanam itu di bawah. Iya. Beraninya kalau orang tua Fatah Jahanam lu ah. Wa amal Habib Abdul Qadir fa innahu balagul maqam al-ali hatta soro. Aduh, luar biasa ya. Alkemi. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani dengan siapa tadi? Ya, umurnya selisih berapa tahun? Dengan siapa? Gini loh, gini sebentar ya. Saya tracking dulu ya, sebentar. Biar ini kan ada fakta ini. Maka pernah ya satu Khabib itu menyatakan di panggung, kalau di dunia ya itu makomnya lebih tinggi Syekh Abdul Qadir, tapi di akhirat itu makomnya lebih tinggi adalah Fakih Muqaddam. Ini rujukan Gaus itu Muqaddam. Kau ya pernah dengar itu di piti-piti tuh? Kenapa kalau seperti itu? Ada dendam. Dendamnya apa? Yang menyuruh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggempur itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuh kan ini udah jelas nih. Saya udah dapat clue-nya nih, kan. Nah, jadi kan di atas ini dia tentang berbicara tentang adab menyikapi kepada karomah-karomah atau hal yang geribah daripada wali-wali. Nah, di atas itu kan menyebutkan tentang karomah-karomahnya Habib yang aneh-aneh itu kan. Sebentar Mas, jangan suujon, jangan. Karena ada cerita loh Syekh Abdul Qadir Jailani itu begini-begini. Nah, jadi mereka itu begitu. Jadi menguatkan supaya kita nggak suujon kepada Habib, maka mereka menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan. Supaya kita juga selalu berhusnudon karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga begini-begini loh. Nah, cuma permasalahannya begini. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani karomah apapun pantas karena dia diakui kewaliannya, eksistensinya, bahkan yang kita anggap sebagai Wahabi yang tidak percaya karomah itu mengakui keulamaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sementara mereka yang katanya punya karomah itu gitu kan. Kenapa kita katakan khurafat? Karena kemasyhuran keulamaannya itu siapa yang tahu? Nah di sana maka mereka itu sengaja. Ini keterangan di bawahnya ini innama qalla intabau ahli zaman bisolihin min haitsu qillatu ta'dim lahum wa dha'fu husnidzanni fihim. Itu fakhurimu bisabab bidzalika barokatihim walam yusyahidu karomatihim hatta tawahamu anna zaman kholin anil auliya. Itu ya udah tahu kalau kita tuh algoritma itu udah tahu kita algoritmanya mereka tuh kayak apa itu udah paham kita itu. pinter penggiringan publik yo campur tenan. Oh kan di bawah tuh kan lebih dahsyat lagi tuh menceritakan tentang Abdul Al-Haddad. Aku lunas itu. Abdul Al-Haddad tuh lihat tuh kan di bawah lebih dahsyat tuh nanti. Jangan suujon kan gitu kan? Ya jangan suujon. Jangan suujon. Lah itu kola ba'du itu. Ini Tuhfatul Ashraf ini. Sumbernya yang tadi ya. Oh ini malah keren ini bawahnya. Siapapun yang ingkar minal ingkari alal aulia
karena Sayyidunal Imam Idrus. Nah ini malah seru ini. Tuh, Walat ya capek gitu. ini. Walat capek ini. Jadi secara tidak langsung mereka itu mau begini, kamu nggak percaya pesawat bisa mundur, berarti kamu nggak percaya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Suujon, kepada wali, kan gitu kan? Kayak Hanif Alatas. Orang yang nggak percaya karomahnya para habaib, berarti dia tidak percaya kepada karomah mukjizat Ashabul Kahfi. Bukan seperti itu. Artinya Hanif ngomong gini loh, kalau tidak percaya karomah berarti saya tanda tanya, mungkin dia Mu'tazilah. Hanya yang Mu'tazilah yang tidak percaya karomah. Enggak, maksudnya itu kan Ashabul Kahfi-nya itu. Orang yang enggak percaya kepada ini kurang karomahnya. ajar mana Pak Kurokoba? Innama qala intahu ali zaman bisolihin ini ngutip dari kitab Manhajus Sawi. Oh, kok mana? Enggak, gini Ustaz Hakemi, biasanya kalau cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan ini juga tidak melanggar syariat ya, masih lurus-lurus. Mereka itu jangan salah loh. Manakib tentang wali-wali kita itu mereka ambil dan orisinil ada. Dan juga kita kenapa nggak terlalu mereaksi karena memang ya ini masih normatif kan secara karomah, dan ketika ini benar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya nggak masalah. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani ya memang wali besar, ulama diakui, bahkan oleh Wahabi pun diakui keulamaannya, jadi nggak ada problem di sana gitu kan ketika ini pun dikatakan benar cerita ini. Cuma kan persoalannya itu yang Habib ini loh, ketika jangankan tentang karomah yang besar, framingannya itu seolah Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih rendah daripada mereka. Intinya begini, iya, nanti setelahnya. teman-teman. Intinya itu bahwa mereka itu mempunyai 4 elemen: api, angin, udara, dan satunya apa itu? Itu dia kuasai semuanya itu, gitu loh. Jadi apalagi yang kita mau bicarakan? Wong api neraka dipadamkan, masih hidup dia, wudunya di Telaga Kausar, udah lengkap dia. Enggak, jadi mereka itu begini ya. Biasanya ya, yang saya pelajari itu begini. Ketika mereka mau menceritakan pesawat mundur nih, wah ini orang pasti mustahil percaya. Maka akan menceritakan dulu tentang Syekhona Khalil, tentang karomahnya gitu kan. Nah, menggiring dulu ke sana. Nah, ya ini Syekhona Khalil itu begini-begini, bahkan beliau itu menggiring apapun kalimatnya, ketika tidak ada kitab itu percuma, gak akan percaya orang. Pak Kurokoba itu sedang menarasikan bahwa mereka itu narasinya semacam itu, algoritmanya gitu. Ya kan karenanya gini, soalnya kan kalau langsung menceritakan orang akan langsung menolak kan, tapi orang sungkan ketika menceritakan Syekhona Khalil gitu kan, karena ini murid Syekhona Khalil semua gitu kan, maka minimal diam lah ya Pak diterima ya. dulu, Minimal diam lah, nggak komentar lah. Nah, setelah diterima itu berarti pesawat jet bisa mundur itu bukan sesuatu yang mustahil, karena Syekhona Khalil itu bisa seperti itu. Maka mereka akan mendatangkan versi mereka. Iya, tapi perbandingan itu tidak apple to apple. Kenapa? Karena alat yang canggih yang dia bandingkan, gitu loh. Lah kita Artinya apa? Artinya ketika dia menyatakan pesawat mundur, itu hanya ada satu-satunya di film Dono Kasino Indro, ketika dia mencintai Madonna. Ngambilnya dia itu dari cerita kita itu. Cuma mereka itu Pak Kurokoba cerita ini hanya menceritakan yang setelah kita tersadarkan. Kalau kita belum tersadarkan dulu, ya kita percaya, tergiring opini itu ya. Kalau sekarang ya nggak bisa dibokibulin kayak gitu, udah tahu algoritmanya. Itu dulu.